Shalom dan selamat pagi semua. Kita bersyukur pada hari ini sebab kita ada kesempatan untuk beribadah walaupun hanya dalam talian. Dan kita percaya bahwa dimanapun kita beribadah, Tuhan senantiasa ada bersama kita. Mari kita semua berdiri untuk memulakan kebaktian kita. Tuhan berserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita sambut Sang Raja.
siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan. Dan kita katakan Hosana, Hosana bagi Raja kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Katakan Hosana, 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 Maha Tinggi Raja. Mari kita katakan Hosana bagi Raja kita. Hosana, 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 Hosana bagi, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha Tinggi Raja. Segala hormat, segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah zaman. Sekali lagi kita katakan segala hormat, segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur,
hari ini semua. Allah Maha Kuasa, Engkau menunjukkan terang kebenaran-Mu kepada semua orang berdosa, supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran. Perkenakan kami serta semua yang telah dibenarkan masuk ke dalam persekutuan ibadat Kristus, menolak hal-hal yang bertentangan dengan pengakuan iman kami, dan mematuhi segala sesuatu yang bersetuju dengan pengakuan iman itu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua dijemput duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil daripada Yeremia pasal 20 ayat 1 sehingga 13. Yeremia pasal 20 ayat 1 sehingga 13. Pasur bin Emir, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benjamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tapi ketika Pasur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan raba mati oleh padang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yahuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayanya, segala barangannya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yahuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjara, mengumpulkan dan membawa semua itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana, dan engkau dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlala-lala untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda dan selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan,
Pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita semua berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 16 sehingga 32. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius pasal 10 ayat 16 sehingga 32. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyasar kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang akan harus kamu katakan. Seperti semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, berikanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutamanya pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami mau berdoa supaya Engkau melalui Roh Kudus-Mu akan sekali lagi memberi pemahaman kepada kami, khususnya untuk melihat buku Yeremia, di mana semuanya yang dapat kami lihat, dengar, dan juga menerima, akannya kami dengan iman yang ada untuk mempraktikannya semua itu dalam kehidupan, pelayanan, apapun yang dihadapi. Sebab apa yang terjadi di Yeremia, kata Yeremia, dan zamannya, ia mungkin juga akan terjadi pada hari ini. Biarlah semua ini Tuhan, dengan firman-Mu, ia akan meneguhkan iman kami dan menjadi dasar yang kukuh dalam kehidupan kami. Serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biar di sini ataupun yang dalam talian, semua yang menonton akan sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan teruskan dalam
Yeremia pasal 20 dengan tajuk Jadilah seorang misionaris meskipun dalam kesukaran. Jadi apa maksud kesukaran? Saya rasa tidak perlu saya bercakap tentang Tuhan Yesus selain daripada Tuhan Yesus, sebab apa yang terjadi kepada dia, Tuhan Yesus, kita banyak telah mendengar waktunya Jumat Agung, Hari Paskah, Minggu Kudus, dan banyak peluang kita telah mendengar tentang apa yang terjadi kepada dia, kesukaran ataupun kesengsaraan yang terjadi kepada dia. Hari ini kita mau tengok satu karakter lagi yang di dalam Alkitab, iaitu Paulus. Ya, ini raja kesukaran di mana dia sentiasa menerima apa yang dikatakan kesukaran, kesengsaraan, penganiayaan apa saja yang ada. Dia telah menceritakan di 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Saya bacakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak bercerit lelah. Lebih sering di dalam penjara, ditera, di luar patas, kelap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku ditera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkandung-kandung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak bercerit lelah dan bekerja berat. Kelap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga. Kelap kali aku berpuasa, ketinginan dan tanpa pakaian. Dan aku tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari iaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saya rasa ini cukup sudah untuk melihat apa yang terjadi kepada Paulus. Hari ini mungkin Anda mengatakan kita menghadapi kesengsaraan, kesukaran, kepahitan, kesulitan, kebutuhan, orang bilang. Tapi kalau kita berbanding dengan apa yang terjadi kepada orang-orang sebelum kita ini, saya rasa kita akan terasa terhibur. Tidak ada seorang pun di sini yang menghadapi seperti yang dihadapi oleh Paulus ataupun Tuhan Yesus. Dan mungkin saya boleh mengatakan, kongsikan seorang yang dinama Polycarp. Polycarp adalah bishop kepada Smyrna yang hari ini di Turki dipanggil Izmir. Saya melawat tempat itu, gereja yang dikatakan dia benar melayani di sana. Waktu itu dia adalah murid ataupun disciple, apostle, rasul yang terakhir yang pernah dia mengikuti Yohanes, bukan pembaptis Yohanes, Rasul Yohanes, di mana di Smyrna ada 12 yang mati syahid, dia salah satunya, dan hidupnya luar biasa. Kami melawat di sana dan mendengar ceritanya. Saya terharu kepada apa yang terjadi kepada Polycarp. Dia dianiaya sebab dia enggan untuk menyembah ataupun membakar korbanan kepada Raja Roma waktu itu. Dan dia ditangkap, dan waktu itu memang dia diberi peluang sebab orang menggugur dia. Kalau kamu rela mengingkari Tuhan Yesus dan menyembah Raja Roma, dia boleh melepaskan dia. Tapi dia katakan sudah 86 tahun, ini yang dikatakan dia. Sudah 86 tahun Tuhan menjaga dia dan dia melakukan apa yang salah kepada dia. Waktu ini saya tidak akan mengingkari Tuhan Yesus. Jadi itulah dia ditangkap dan dimasukkan ke tempat itu. Walaupun dia sudah dapat visi malam sebelum itu, dia akan dibakar secara hidup-hidup.
Tapi dia tetap ke tempat kota itu. Dan dia ditangkap, disimpan di sana. Malahan dia diberi peluang. Ya, sekarang saya hantar binatang liar. Adapun saya akan pakar kamu. Dia bilang, tak apa, biar saja, kau ambil saja, kau buat saja. Yang dia minta adalah dia mau buka bajunya dan juga buka selipangnya. Dia mau disalib, tapi biar dia di sana dan dibakar begitu saja. Dan waktu dia dibakar, satu keajaiban yang luar biasa, api itu seolah seperti sebuah perahu yang melayar di tepinya. Dia tidak terbakar, tidak seperti ada baunya, orang bilang macam barbecue begitu ya, bau hangus. Tapi baunya seperti roti yang dipanggang, yang dibakar. Dan juga ada haruman di tempat dia dihukum itu. Semua orang ajaib, semua orang terkagum. Dan ada juga dikatakan telah bertobat dan percaya. Tapi yang beranaya ini tidak puas hati. Sampainya dia suruh orang untuk ambil pisau dan cucuk dia. Yang ada katakan bahwa ada burung merpati keluar daripada tubuhnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi ada darah yang terkeluar. Dan dia telah memadamkan, darahnya telah memadamkan api yang hidup itu. Luar biasa. Dan memang dia mati syahid. Dan lepas tu ini penganiaya ini masih tidak puas hati. Ambil tubuhnya, ambil mayatnya ini untuk dibakar lagi. Dan lepas dibakar, dia dikatakan orang mengumpul tulangnya. Tulang tu adalah lebih bernilai, lebih baik daripada batu permata dan juga lebih baik daripada emas. Luar biasa. Sampai hari ini di kota itu walaupun ramai orang-orang yang bukan percaya, tapi mereka tahu ceritanya. Orang masih menceritakan cerita Polikarp yang dimana walaupun dia mati syahid, tapi ceritanya, kesaksiannya masih berkuasa dan hidup sampai hari ini. Jadi waktu saya melihat itu, saya juga melihat, saya percaya dalam kehidupan kita melalui banyak kesukaran. Ada orang katakan kalau seorang Kristen tidak melalui kesukaran, demi Allah ya, bukankah kesukaran kita sebab kita buat salah, kita melanggar undang-undang. Sekarang macam senang disaman, kalau buka pelitu maka buka disaman, di rumah tidak pakai disaman. Ada satu cerita bilang kedai tutup sudah masih disaman. Itu bukan kesukaran. Ini kesukaran yang dikatakan di sini adalah demi nama Tuhan. Sebab kita melayani Tuhan, sebab kita mau menginjil, sebab kita mencerita tentang Yesus, kita mengalami kesukaran ini. Nah, ada orang katakan kesukaran demikian adalah sesuatu yang terjamin. Kalau seorang Kristen tidak melalui kesukaran begitu, mungkin dia bukan seorang Kristen yang sejati. Betul tu, kan? Kalau kita tidak diserang oleh roh jahat ataupun iblis, maksudnya iblis pun tidak peduli kamu bah. Ini tak, kalau kasar sikit orang bilang tak gunalah, tak apa-apa bah, ini tak ada pengaruhnya. Kalau iblis melihat dan mengambil peran untuk menyerang kita, maksudnya kita ini akan dipakai oleh Tuhan untuk kerajaan Tuhan. Itulah sebab iblis serang kita. Jadi kadang-kadang kalau ada serangan, ada kesukaran, ada penganiayaan, ada kesulitan, apa sih yang kita panggil kesengsaraan, kita harus bersyukur. Sebab Tuhan pakai dan iblis pun takut. Amin. Saya pun lihat daripada Polikarp setelah dia mati, seperti hari ini, apakah lepas kita mati itu, apakah yang kita tulis dalam apa itu? Tombstone. Yang tempat perkuburan tu bah, bukan papan. Apa tu? Lisan. Apa tulisan tu? Memang di sini patulisan kita ini hanya tulis bila lahir, bila mati. Itu saja. Ada gambar dari mana, itu saja. Tapi sebenarnya patulisan ini harus tulis daripada nama saja. Adalah satu macam mana kita ungkapkan dalam satu ayat. Adapun beberapa patah perkataan tentang orang itu. Hamba yang taat, hamba yang setia, seorang murid Tuhan Yesus, seorang misionaris yang dipakai oleh Tuhan. Itu yang kita mau.
Saya harap lepas saya meninggal, itu tulisan saya itu bukan hanya tali lahir, tali mati, tapi ada orang cuba menulis sesuatu tentang saya. Ataupun saya menulis sesuatu tentang sendiri yang layak untuk cerita saya. Jangan kita meninggal itu, nanti disuruh mau tulis sesuatu di tulisan itu, apa mau tulis? Macam kosong. Macam tidak ada apa-apa mau mengungkap tentang orang ini. Itu saya percaya, kita tidak menjalankan satu hidup mengikut kehendak Tuhan. Sebab dalam kehendak Tuhan, siapa, seperti Paulus katakan, siapa yang mau hidup saleh, pasti ada kesukarannya. Sebab waktu kita mau dekat kepada Tuhan, kita mau lakukan sesuatu Tuhan, kita mau melayani Tuhan, pasti iblis tak suka. Itunya banyak kesengsaraan di sini. Yeremia, kita akan dengar apa yang terjadi kepada hidup dia. Dan saya juga akan cuba mengkongsikan kesaksian saya untuk kita melihat bersama-sama apa yang kita boleh buat waktu kita menghadapi kesukaran. Kita putus asa, kecewa, dan kita larikan diri, ataupun kita tetap setia dan melakukan sampai akhir hayat kita. Pertama, dia dipukul namun tidak berdiam. Sebab di ayat 1, di pasal 18 kita belajar minggu lalu, dia pergi rumah tukang periuk dan lihat bagaimana tukang periuk itu membuat bejana itu. Itu yang Tuhan mau lakukan kepada orang Israel. Pasal 19, Allah suruh dia pergi ke tempat tukang periuk untuk beri bencana itu dan keluar di pintu gerbang dan menghancurkannya. Dan Tuhan katakan itu yang dia akan buat kepada orang Israel. Dan khotbah yang begitu bukannya semua orang suka, terutama Pasyur. Pasyur adalah penolong kepada imam besar, dan dia juga imam pada waktu itu dan menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengarkan Yeremia membuat perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia ke pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Ini pasung ini bukan ikan pasung. Pasung ini adalah tempat di mana dia bukan seperti penjara yang di bawah tanah, tapi pasung ini di mana dia akan dikurung di sana, dan dengan tubuh yang telah dipukul, cedera, sakit, dan dia terpaksa penggokkan diri untuk di sana supaya orang lihat, pada mukamu, itulah suruh kau jangan khotbah begitu. Pandai, ya, orang memalukan dia, dan Yeremia terpaksa mengambil semua itu, mengalami malu, dipukul, mungkin malam itu sejuk, dan sampai esoknya baru dia dilepaskan. Mengikut Alkitab yang tercatat di sini. Jadi kalau bagi anda seperti Yeremia, apa yang anda akan buat? Lepas dilepaskan, apa yang kita buat? Biasanya orang akan larikan diri kan? Bagus. Ini bukan kerjaku, bukan ada kaji, aku suka lerawan nih. Tuhan panggil saya buat. Sekarang saya dipukul, saya dikurung begitu. Bagus, besok saya pulang kampung. Itu siap. Biar orang lain yang buat. Kenapa saya mau susahkan diri supaya nanti saya mau dipukul? Sebab ini kali pertama siap. Lepas itu banyak lagi. Dia dipukul lagi, dia dimasukkan dalam penjara, dia dibuang negeri, sampai dia dibawa Mesir, nanti bawa di Babylon. Akhirnya hanya waktu Nebukadnezar dia dilepaskan. Itu riwayatnya, itu hidupnya. Sampai saudara-saudaranya pun mau bunuh dia, saudaranya pun cari peluang. Kalau dia cakap salah, kita tangkap dia. Sahabatnya, orang dari kampungnya, dari Anatoth, itu. Jadi ini Yeremia. Kali ini kalau kamu merasakan begitu, apa yang kita akan lakukan? Yeremia teruskan di sini. Dia tidak berdiam. Lepas dia dilepaskan pada keesokannya, Yeremia di ayat ketiga, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kekentaran dari segala jurusan. Dan lepas itu dia katakan apa yang terjadi kepada Yerusalem. Dan ayat ke-6, mendengar engkau, hai Pasyur,
Dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut ke tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Ini dia masih sampaikan khotbahnya. Dipukul tapi tidak berdiam. Hari ini kalau kita dipukul, apakah tindakan kita? Kita lihat dulu apa yang terjadi kepada Paulus, Petrus, dan Yohanes. Kisah Rasul pasal 4 ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Sebab Petrus itu mereka mau halang dia apa? Jadi ini yang dijawab oleh Petrus dan juga Yohanes di ayat 19. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau mentaat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Luar biasa. Digugat sampai mau dipukul, dipenjarakan, masih dibilang tak boleh. Mana boleh taat kepada kamu, tidak taat kepada Allah. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita mesti mau cakap. Kita mesti mau berbicara tentang Tuhan Yesus. Kalau tidak boleh, diamkan kami. Paulus di Kisah Para Rasul pasal 14. Lagi luar biasa. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dan anak Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak di itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menjeretnya ke luar kota. Kerana mereka menyangka bahwa dia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah dia. Lalu masuk di mana? Ke dalam kota. Kalau kita dilempar batu begitu apa yang buat? Kalau kita sudah panggil, bersyukur, bagus aku pindah. Ini Paulus apa dia buat? Dia pulang ke kota tu. Seperti Polikarp juga. Saya rasa Polikarp belajar daripada Paulus. Dia masuk lagi ke kota tu. Dan keesokannya, harinya dia berangkatlah. Dia bersama-sama Barnabas dan Derbe. Orang bilang, wah ini nak larikan diri. Tidak. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan membawa banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Iconium dan Antioquia. Balik lagi. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertegun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami sama-sama banyak sengsara. Ini khotbah yang benar-benar berkuasa. Baru beberapa hari yang lalu dia dilempar batu sebab khotbah sebab tentang Tuhan Yesus. Dia dilempar batu, mati, bangkit. Sekarang dia balik lagi. Dia tegurkan mereka dan dia katakan, kalau kamu memasuk kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Itu Paulus dan Petrus. Bagi saya, memang tidak sampai begitulah dilempar batu ke apa. Tapi pelajaran saya benar. Di Thailand, di Indonesia, di sini pun di Kota Kinabalu. Di Thailand, kami pergi misi, ada satu kali kami disuruh untuk melayani di penjara perempuan. Di penjara perempuan itu, yang aneh adalah kamu boleh datang, kamu boleh cakap tentang firman Tuhan, tapi tak boleh sebut nama Yesus. Macam mana tu? Ini firman Tuhan itu Yesus sudah. Macam mana saya tidak sebut nama Yesus? Tak boleh. Jadi tim pasukan agak khawatir, macam mana apa yang kita harus lakukan. Aku bilang, bicara saja. Sudah jauh-jauh kita dari KK ke Thailand. Jangan kita lepaskan peluang ni. Cakap saja. Kalau boleh kau cakap Cina lah. Nanti itu pengawal itu tak faham tu. Kami sampai saja. Kami cakap tentang Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan dengan kasih karunia daripada Tuhan. Kuasanya Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana berlakunya sesuatu, ada ini perempuan yang prisoner. Panduan ini mereka terima Yesus.
Waktu Otako panggil mereka maju ke depan. Sebenarnya mereka harus duduk tu. Mereka berdiri dan maju. Itu pengawal pun terkejut. Macam mana? Dia maju depan, yang penterjemah bilang dia mau terima Yesus. Luar biasa. Gangster tu. Bukan semua banduan gangster lah, tapi kau boleh tahu mereka ni buat salah tu, penjenayah tu. Mau terima Yesus. Kami berdoa. Dah apa? Berdoa saja. Nanti ada tim pasukan tu masih takut, dia bilang kalau masuk penjara macam, kalau masuk aku bergurau lah. Kalau masuk penjara tu tekat siapa? Kalau langsung pindah masuk ke perempuan, laki ke tempat lain lah. Habis tu kita bersyukur, kita merayakan sebab kejayaan kan. Bilang tak boleh sekarang kita khotbah, ada orang percaya Yesus. Orang Thailand lagi tu percaya Yesus. Tapi kami keluar petang tu, ayo kita pergi merayakan celebration, pergi makan tengah hari tu, pergi restoran bagus. Kami ada perayaan sebab lepas tu petang kami akan ke sekolah. Di sebuah sekolah tu sama juga, dia membenarkan kami untuk melayan di sana, tapi sama juga syaratnya jangan sebut nama Yesus. Kami bilang, pagi boleh, petang pasti boleh. Waktu makan, semua orang bersyukur, buat kesaksian. Luar biasa tadi Tuhan ini buat. Tiba-tiba aku pun tak tahu kenapa. Aku macam diserang saya percaya serang rohani lah. Tapi tiba-tiba aku pitam, blackout, pitam. Aku sangka saya kena stroke tu. Aku langsung tak boleh makan, tak boleh gerak. Saya pun heran apa yang terjadi. Semua orang terkejut. Tiba-tiba semua orang tak mau makan, tak mau ketawa, tak mau celebration sudah. Mereka berdoa untuk saya. Reverend, kau kena stroke ke? Aku tidak tahu. Aku benar tahu kenapa. Tiba-tiba aku dibawa ke klinik. Dan di klinik, doktor itu dari gereja juga. Dia bilang, Reverend, bagus kau jangan pergi sekolah. Biar orang yang lain buat. Kau rehat. Kau balik asrama dan rehat. Dia bilang, tidak. Aku sudah jauh-jauh ke sini. Aku mau sampaikan khotbah itu. Yang lain pasukan tu mereka takut sebab dalam khotbah. Tiba-tiba siapa yang khotbah di sini, di sekolah? Hampir 400 murid di sana berkumpul. Saya muncul juga. Aku dah apa? Aku mati-matilah aku bilang. Dalam hatiku lah. Doktor bilang jangan. Kalau dengan nasihat sebagai seorang doktor kau harus melihat. Aku tidak. Aku pergi juga. Ya okeylah, kau pastor lah, kau cakap, kau pergilah. Dan aku sampai di sana, memang tim pasukan tu lihat saya, puji Tuhan, ada orang pastor datang sudah. Aku masih pitam tu, masa itu masih tidak boleh bergerak dengan baik. Aku masih macam orang bilang macam mau mabuk begitu Dan aku duduk di sana, pemecahkan ais, masih aku tak boleh. Lepas pujian, waktu aku mau khotbah sudah, tiba-tiba saya dapat berdiri. Dan saya bersemangat, saya khotbah, seorang penterjemah. Dan petang itu, lebih daripada 100 orang murid itu terima Yesus. Saya bilang, kalau saya waktu itu diam dan balik asrama, ya memang Tuhan boleh pakai orang lain lah. Tapi kemungkinannya, di mana Yesus ataupun Injil tidak dapat disampaikan, dan 100 orang itu mungkin tidak akan percaya Yesus. Hari ini mungkin kita dihalang untuk bercakap tentang Tuhan Yesus. Tapi walaupun dipukul seperti Yeremia, jangan berdiam. Amin. Kita boleh bising tentang banyak perkara. Kadang-kadang kita mau melawan. Kalau bos marah kita lawan. Kalau cikgu marah kita lawan. Pengetua marah kita lawan. Kadang-kadang pastor marah kita lawan. Kita bilang ini hak saya. Ya, itu adalah satu sikap. Ya, memang ada hak sendiri. Tapi jangan lupa hak kamu sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Jangan berdiam untuk memberitakan Tuhan tentang Tuhan Yesus. Amin. Walaupun dipukul, Yeremia masih berbicara. Nah, seterusnya adalah ditindas namun tidak terjepit. Sebab lepas apa yang terjadi, Yeremia begitulah perangainya. Dia komplain.
Hampir setiap kali dia komplain tu. Dia komplain, dia tanya, dia mengadulah. Tuhan, apa begitu? Tuhan, apa begitu? Kenapa ini terjadi kepada? Apa salahku? Dia mengadu, komplainnya. Tapi setiap kali habis dia komplain, dia pasti berdoa dan mengaku bahwa Tuhan yang berkuasa. Ya, kita tidak boleh kita berseru mengadu kepada Tuhan, boleh, tapi jangan berhenti sana. Tak mungkin dia mengadu, kita komplain. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Malah kita boleh pakai nama Tuhan Yesus dan komplain kepada Allah. Amin. Ya, kita mengadu, kita berseru kepada Tuhan, kita tanya kenapa. Tapi harus kita mengakhiri bahwa Tuhan engkau berkuasa. Walaupun saya tanya kenapa, tapi Tuhan engkau ada jawabannya. Itu yang dibuat oleh Yeremia. Lepas dia mengadu kepada Tuhan, ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat buat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mu-lah ku serahkan perkaraku. Ya, aku tadi komplain. Ya, tapi sekarang aku serahkan kepada-Mu Tuhan. Sebab Tuhan engkau yang berkuasa. Dia tahu di dalam Tuhan, walaupun dia ditindas, namun tidak terjepit. Apa yang saya ambil di sini adalah 2 Korintus pasal 4 ayat 7 hingga 9. Tetapi harta ini kami mempunyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Jangan khawatir, jangan takut. Walaupun kita diinjak ke, apakah dimalukan ke, kita tidak terjepit. Amin. So, Tuhan menyertai kita. Di Roma pasal 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyanyikan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya kepada kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengkaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Amin. Di pasal yang sama di Roma pasal 8, kita ini adalah lebih dari pemenang. More than conqueror. Ada yang sekarang menonton Euro 2020 tu. Bukannya seperti perlawanan yang orang bilang ngam-ngam, 1-0, oh nasib saya menang. Kita di dalam Tuhan bukan nasib tu. Kita di dalam Tuhan tu terjamin tu. Memang telah dikatakan, kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang melawan kita? Kita adalah lebih dari pemenang, more than conqueror. Bukannya pas-pas, bukannya ngam-ngam orang bilang. Bukannya sebab nasib kita menang, apalagi menang di dalam Tuhan. Sebab Yesus yang telah mengalahkan kemautan. Amin. Saya masih ingat dulu waktu baru percaya Yesus, sebab bapa tidak, dia menghalang kami untuk pergi ke gereja. Jadi setiap kali saya harus, macam bukan setiap kali, hari Minggu, hari Ahad, saya harus curi-curi itu orang bilang. Waktu kalau dia pergi pasar, ini kali lah. Kalau waktu dia pergi pasar, pergi market, aku langsung curi keluar dan pergi ke gereja. Dari tempat tinggal saya ke gereja, jalan kaki, ataupun lari pun, mau hampir setengah jam. Jadi kalau dia pergi tu, aku curi keluar lah. Aku tahu juga, sebab sekolah aku di sana juga. Aku curi masuk pagar, kadang-kadang masuk lubang tu. Saya curi masuk dari lubang, jalan pintas, potong jalan dari sekolah, keluar sekolah sampai gereja sudah.
Dan lepas kebaktian, saya harus berdoa supaya papaku balik lagi. Wah, kalau dia sudah pulang di rumah, habis. Orang bilang kau lah kali ini. Apa yang terjadi sebelum saya masuk rumah, buka pagar sudah, dia sudah marah. Kadang-kadang rotan sudah. Di hadapan jiran-jiran, sampai jiran-jiran pun lihat, dia panggil Awun, jangan pergi kerja, nanti papamu pukul kamu lagi. Aku mau, sebab saya percaya Yesus. Saya mau pergi itu hari untuk kebaktian. Tapi waktu yang sama kami berdoa, dari kakakku yang dulu percaya, kami berdoa untuk papa, untuk semua ahli keluarga supaya percaya Yesus. Pegang perjanjian itu, kami terima Yesus, seisi keluarga kami akan percaya, akan diselamatkan juga. Selama 10 tahun baru dia percaya Yesus. Dan dari tahun 1991, di itu tahunlah dia percaya Yesus, dan sama-sama kami ikut kelas pimpinan, dan tahun yang sama-sama dibaptiskan. Dan lepas itu abangku percaya, seisi keluarga semuanya telah menerima Yesus dan menjadi murid kepada Tuhan Yesus. Tapi itulah hidupku. Dari sana saya telah mulai belajar bagaimana waktunya kalau ditindas, bukan ditindas atau dihalang, adanya kesengsaraan, tapi tetap mau menyembah Tuhan. Daniel pasal 3 ayat 16. Ini ceritanya satu prinsip yang saya pegang, belajar daripada Sadrak, Meshach dan Abednego. Waktu mereka dituduh sebab tidak menyembah berhala yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka mau akan dihukum dan dibuang ke dalam perut api ini. Dan ini jawabnya di ayat 16. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepas kami, maka Dia akan melepas kami daripada perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, maksudnya kalau Tuhan yang saya sembah tidak selamatkan saya, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya percaya, mereka percaya bahwa Tuhan Allah akan selamatkan mereka. Walaupun tidak, saya tetap tidak akan menyembah patung berhala kamu. Saya masih ingat orientasi di sekolah kami ini ditindas tuh. Dimalukan juga. Sudah dewasa, tapi masih dibuat begitu. Untuk supaya dia lihat kita ni tabah ke tidak. Kalau itu pun dia tahan, sudahlah. Jangan kau teruskan pelajaranmu. Tapi kadang-kadang mereka ni memaksa kami untuk menyembah Tuhan mereka. Saya dari SMK, jadi kurangnya Kristen di sekolah. Ada jugalah. Tapi tahun itu bukannya ramai. Ada satu kali kami disuruh berdiri, sudah lama kami berdiri, sangat letih itu. Tapi dia coba kami. Dia bilang, kalau kau mau, boleh kau menyembah. Secara tidak langsung, dia kasih syarat kalau kami menyembah Tuhannya, kami akan diizinkan duduk. Dari sana, saya puji Tuhan, 6 Kristen, termasuk saya. Waktu itu, saya ingat jelas waktu itu. Kami tidak mengatur, tidak merancang, tidak signal, pun tidak kasih tahu siapa. Kami pilih untuk berdiri. Yang lain duduk. Cina kah, apakah, orang apakah, mereka duduk. Hanya 6 daripada ratusan murid ini kami berdiri. Sebab kami tidak akan menyembah Tuhanmu. Memang mereka bergugat kami. Kalau kau tidak duduk, kalau kau tidak buat, mungkin kau tak boleh teruskan pelajaran. Kau harus cari sekolah. Cari sekolah lagi lah. Lelek bah. Ada sekolah swasta juga. Kalau sekolah ini tidak terima saya pergi sekolah lain. Tidak apa. Tapi saya tidak akan menyembah Tuhanmu. Dan lepas dia buat tu, mereka pun mengaku saja. Okeylah, sudah. Okey, dah apa? Duduklah, dah apa? Kalau tidak menyembah pun dah apa? Dah duduk. Kami tetap berdiri. Biar kami letih waktu itu, berjam-jam sudah. Tapi itulah sebab yang membuat kami menarik perhatian
daripada cikgu-cikgu disiplin ini, mereka lepas tu memilih kami untuk menjadi pengawas sekolah. Ini orang bagus. Walaupun kita tidak dapat setuju tentang keagamaan kami, tapi mereka melihat semua kami ini adalah orang yang tabah, yang dikatakan tergelah pegang kepada prinsip yang ada. Tidak akan sedang tunduk kepada tekanan. Dan lepas tu, ya, itulah saya menjadi pengawas sekolah. Hari ini sama juga. Kalau kita tidak dapat menahan yang dikatakan sengsara hari ini, mungkin nanti hari kiamat sebelum Yesus kembali, kan buku Wahyu dalam mengatakan pasti ada penganiayaannya. Hari ini kita, ramai di antara kita mungkin lepas dari internet, oh sengsara. Saya ingat dulu misi ke pedalaman, oh sengsara betul. Kenapa? Data internet. Lain. Muda-mudi sekarang lain, dewasa pun lain. Sampai di sana bukan kuat. Dulu kami kalau pergi misi pedalaman, kami khawatir apa? Tempat mandi. Tandas. Mana ada tandas tu? Kau cuba cari tempat yang tersembunyi, kau buatlah kerjamu. Mandi sungai. Mana ada buka air panas, nada. Dulu kami risau tu, makan apa. Sekarang yang khawatir, sengsaraan tu adalah dari mana? Tidak ada internet. Tidak ada signal. Dulu saya ingat bawa satu tim pasukan muda-mudi ke misi di Tarakan dari 1999. Waktu itu kali pertama kami membawa muda-mudi keluar untuk misi di Nusa Negara, di sana untuk melakukan caroling yang pertama di Pulau Tarakan itu. Dan kami latih mereka selama 1 bulan, pagi, petang kerja di church, dan lepas tu hantar. Saya bawa mereka ke sana. Waktu itu Tarakan belum ada KFC. Kalau yang anda pernah pergi ke Tarakan, di KFC itu, di tempat itu Simpang 3 tu. Kenapa Simpang 3? Memang Simpang 3. Lepas tu dah ada jalan sudah. Mau pergi gereja, terpaksa ikut jalan yang rosak lah. Jalan Patu tu. Jadi sampai sana, luar biasa. Ada bertemu dengan roh jahat, ada dihalau, dikejar oleh anjing, kereta rosak. Kereta rosak tu mau tolak balik ke church. Church tu di atas bukit tu. Mau tolak balik ke church. Wah, sengsara betul. Tempat tinggal tak ada tiram sebab church belum ada kemudahan begitu. Tapi kami terpaksa ambil kotak sendiri. Waktu pergi buat caroling, habis nyanyi Joy to the World, kesukaan lepas cakap tentang Yesus, minta kotak. Uncle minta kotak, Papa minta kotak. Saya bilang, Papa banyak kotak kau ambil, itu tempat tinggalmu. Okeylah, semua pergi ambil. Kotak-kotak itu peti sejuk, kotak-kotak yang besar, ambil. Ada satu dia bawa balik, dia bangga. So banyak dia ambil, dia kumpul. Sekali dia tidur, ada tikus keluar. Dia bawa tikus kembali ke gereja. Kami sebenarnya melihat, pergi tangkap tikus. Wah, lari-lari, pastor orang marah kami. Tapi inilah, sebab waktu itu kami pergi bukan ada kapal terbang, ada ferry yang seperti sekarang, yang cantik, yang canggih, yang ada aircon. Kapal kecil tu, ngam-ngam 12 orang. Termasuk yang pemantu itulah. Saya terpaksa pegang di luar, pegang itu, kalau lepas habis, di laut sudah. Pegang duduk tempat tu, ngam-ngam tu, jangan kau mengantuk. Panas, ombak besar. Sampai ke Tarakan sudah, sini kelap sudah, sunburn. Sebab boleh sembunyi satu tempat siapa? Sini kelap sudah. Begitulah 4 jam. Tapi kesengsaraan yang ada, jerih payah yang mereka harungi, dari 12 itu yang saya lihat hari ini masih taat kepada Tuhan. Ada yang sudah jadi pemimpin, ada yang sudah jadi padri. Dalam tahun itu yang mengubah hidup mereka. Sebab itunya latihan yang mereka ambil. Kalau hari ini kamu rasakan ada kesengsaraan, ada kepahitan, kesulitan, kamu bilang, hidupku, sengsara betul loh, ini tidak ada, itu tidak ada. Ingat, Tuhan beserta kamu. Tuhan mau melatih kamu supaya kamu dapat kuat
dan bertabah untuk kerja-kerja yang lebih besar. Kalau itu pun sebab tidak ada internet, kita bilang, oh saya ni sengsara, atau aku ni pahit, aku ni ada kesukaran. Janganlah kita harap apa yang lebih besar di dalam Tuhan. Kalau perkara kecil, kesengsaraan yang kecil ini kita boleh tahan, kesengsaraan besar yang akan tiba, di mana itulah tempat dan waktunya kita akan mengalami lebih banyak kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mungkin anda sedang menghadapi kesengsaraan demi nama Tuhan. Dari keluarga, walaupun kadang-kadang Kristian pun, tapi sebab pandangan yang berbeza. Mungkin mereka memalukan kamu, menghalang kamu, sampai kadang-kadang tidak mendorong kamu untuk melayani. Saya mengatakan kepada kamu, Tuhan beserta dengan kamu. Kamu harus belajar daripada Petrus, Yohanes, Paulus, kawan-kawannya Daniel, Polycarp, di mana mereka telah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan tuntut kepada apa saja yang Tuhan mau lakukan. Kamu harus percaya walaupun kamu mengalami kesengsaraan itu, kesulitan itu, Tuhan menyertai kamu, dan juga adanya seperti Ibrani katakan, sekumpulan orang saksi telah sedang menceriakan, memberi tolongan kepada kamu. Supaya kamu tahu apa yang kamu alami sekarang, kamu tidak bersendirian. Ramai yang telah mengalami mungkin jauh lebih besar daripada yang kamu alami sekarang. Bertabahlah dan tekun di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kamu, siapa yang dapat melawan kamu? Dan terus berseru kepada Tuhan seperti Yeremia, biarlah kuasa Tuhan meliputi engkau. Bapa, kami bersyukur sebab firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan iman kami di dalam Tuhan. Jadilah kami Tuhan bencana yang dibuat melalui kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua berdiri untuk membaca pengakuan iman Nesen. Semua. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu
Satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semua jemaat mari persilakan duduk. Kita mengalu-alukan saudara dan saudari dan berterima kasih karena Anda meluangkan waktu bersama dengan kami dalam ibadah dalam talian. Dan untuk ibadah dalam talian ini buat masa sekarang kita akan meneruskan sehingga ada SOP untuk rumah ibadat bukan Islam untuk mengizinkan ibadah di gereja, maka kita akan kembali seperti sedia kala untuk beribadah di gereja. Tapi setakat ini belum ada SOP baru yang dikeluarkan. Jadi kita kemungkinan akan meneruskan ibadah dalam talian. Dan oleh sebab itu kami mendorong saudara-saudari jangan melepaskan peluang untuk beribadah bersama-sama. Untuk pengumuman hari ini ada dua perkara. Yang pertama, persekutuan doa. Kita akan mengadakan persekutuan doa pada 30 hari bulan 6, hari Rabu, pada pukul 8 hingga 9 malam. Jadi kami mendorong saudara-saudari bersama-sama dengan kami untuk berdoa bersama-sama, khususnya pada waktu masa sekarang ini, keadaan yang tidak menentu, karena negara kita dilanda oleh pandemik, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang menolong kita. Oleh sebab itu kami mendorong saudara-saudari untuk bersama-sama dengan kami, dan pautan Zoom akan dikirim di grup WhatsApp pendaftaran kebaktian. Kedua, kita ada Majelis Gereja-Gereja Sabah, dan minggu ini merupakan minggu yang dikhususkan untuk minggu Majelis Gereja-Gereja, di mana pada setiap tahun pada Ahad yang terakhir pada bulan Jun itu dihaskan untuk minggu Majelis Gereja-Gereja Sabah. Dan selain kita memberikan sokongan kepada Majelis Gereja-Gereja Sabah ini melalui doa, kita juga berpeluang untuk menyumbangkan pemberian kita, sumbangan kita kepada majelis ini, supaya mereka boleh meneruskan aktiviti khususnya yang berkaitan dengan persekutuan dan sebagainya di gereja-gereja Sabah. Dan kalau Anda masih ingat, kita ada Gaya Street dan sebagainya, Christmas. Ini daripada Majelis Gereja-Gereja Sabah. Jadi untuk memberikan sumbangan, Anda boleh memberikan itu melalui bank dalam talian ataupun melalui mesin ATM atau cek, dan Anda boleh memberikan itu kepada memasukkan uang sumbangan Anda itu ke account Bank Good Samaritan Church. Ada nomor yang tertera di sana dalam buletin Anda, dan juga Anda menulis pernyataan yang jelas tentang sumbangan itu dengan menulis Minggu MGG atau Majelis Gereja-Gereja Sabah, supaya gereja maklum uang itu diberikan untuk apa. Jadi Anda boleh berikan salinan penyata pemindahan uang dalam bank itu kepada Cik Christina dan juga Stella. Jadi itu sahaja untuk pengumuman pada minggu ini. Jadi masanya kita mau bertenang, kita mau berdoa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, saat ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan dan kasih anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan, memberkati dan memenuhi segala keperluan kami. Kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan matahari dan perisai kami, yang memberikan kasih dan kemuliaan Tuhan, serta tidak menahan kebaikan Tuhan kepada kami, yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan.
Kami mau berdoa juga untuk gereja. Kami mau berdoa sebagai umat Tuhan, tetap taat dan mengikuti Tuhan, serta percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan segala kebaikan Tuhan atas kami. Walaupun kami mengalami banyak kesukaran dalam kehidupan kami, tetapi biarlah kami akan taat setia dan mengimani akan janji-janji Tuhan terjadi kepada orang-orang yang percaya. Kami mau berdoa juga untuk semua muda-mudi dan kanak-kanak di gereja kami agar terus bertumbuh secara rohani di bawah bimbingan para pemimpin dan guru mereka. Kiranya Tuhan terus menjamah hati muda-mudi dan anak-anak kami. Pakai mereka Tuhan agar mereka terus bangkit sebagai generasi yang taat, setia dan takut akan Tuhan. Berkati juga para guru dan pemimpin yang mengajar mereka agar Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan untuk mengajar walaupun dalam talian, supaya iman anak-anak kami dikuatkan untuk terus bertumbuh dalam Tuhan dan pelayanan mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Yesus. Kami mau berdoa agar semua muda-mudi dan kanak-kanak akan mengalami kebangkitan rohani. Kami berdoa agar mereka memiliki semangat keberanian dan hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua muda-mudi dan kanak-kanak ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun mereka agar mereka terus bangkit dan bertumbuh. Dan apapun masalah yang ada di sekeliling mereka, mereka dapat menangani karena kami percaya bahwa Tuhan sentiasa menyertai mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk semua, untuk negeri Sabah. Kami mau berdoa untuk semua pemimpin dari berbagai parti ketika mereka bersidang di Dewan Negeri pada bulan Agustus agar mereka boleh fokus untuk membawa perubahan ekonomi dan meningkatkan infrastruktur terutamanya di pedalaman serta menangani penularan pandemik demi kesejahteraan rakyat. Kami berdoa supaya Tuhan bercampur tangan di dalam persidangan ini agar semua pemimpin parti ada kesatuan dan semua perbincangan berjalan dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negara. Kami mau berdoa agar kerajaan berjaya membawa transformasi baru untuk memulihkan keadaan negara yang dilanda pandemik. Kami mau berdoa kiranya Tuhan memberi hikmat kepada semua pemimpin kerajaan yang terlibat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, supaya dapat melakukan pelbagai cara untuk memulihkan negara dan menurut kehendak Tuhan. Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal dan beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang benar-benar dan menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya mempersilakan Anda semua untuk berdiri.
Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Saudara dan saudari kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera Tuhan. Salam damai. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan sajalah patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, agar mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bersama-sama, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari persilakan berdiri, sekarang kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Mari kita sambut Sang Raja.
Ibadah kita sudah berakhir, bertemu lagi pada minggu hadapan. Tuhan memberkati.